Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama aku Ainur Rohimah dari D4 Agribisnis Pangan kelas 1A. Di sini aku akan membahas tentang materi manajemen logistik, fungsi sistem logistik, supply chain management. Pertama, manajemen logistik adalah bagian dari proses rantai pasok yang terasa dari perencanaan dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Manajemen logistik adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk jasa kepada konsumen. Proses ini mencakup perencanaan, sumber input bagi proses transformasi input menjadi output, transformasi, distribusi, pergudangan, sistem informasi dan pembayaran produk atau jasa, sampai produk atau jasa tersebut dikonsumsikan oleh konsumen, serta layanan pengembalian produk atau jasa. Fungsi utama sistem logistik itu ada persediaan, transportasi, pergudangan, dan sistem informasi. Adapun tujuan dari manajemen logistik adalah sebagai berikut. Tercapainya suatu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Kedua, untuk memastikan ketersediaan barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai, sehingga kelancaran operasi perusahaan dapat terjamin. Yang ketiga, untuk menghemat biaya operasional, yaitu tujuan operasional perusahaan dapat terlaksana dengan biaya yang serendah-rendahnya. Keempat, untuk menjamin keamanan agar barang-barang ketersediaan tidak mengalami rusak, penggunaan tanpa hak, kehilangan logistik akibat adanya pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar lainnya. Yang kelima, untuk sistem logistik yang lebih baik, yaitu barang-barang persediaan yang sesungguhnya dapat digambarkan dalam sistem akuntansi. Berikut gambar aliran logistik seperti pada gambar. Adapun kendala yang muncul dalam manajemen logistik yaitu perencanaan logistik yang kurang matang, seperti penanganan logistik ala kadarnya, prosedur dan pengolahan administrasi logistik yang tidak memadai. Lalu, jumlah barang tersedia logistik yang tidak diketahui secara pasti karena tidak adanya tertib administrasi terhadap distribusi barang-barang yang masuk. Lalu, barang-barang mengalami kerusakan di tempat penyimpanan karena salah penempatan dan perawatan logistik. Seterusnya, terjadinya pemborosan karena pemandataan barang-barang persediaan yang kurang efisien dan kurang tepat. Dan banyaknya logistik yang kadaluarsa karena kesalahan dalam waktu pengeluaran logistik. Lalu manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau disingkat SCM ialah aktivitas manajemen yang menyediakan barang-barang, material atau layanan servis, mengubah menjadi barang setengah jadi dan menjadi menyampaikan melalui sistem distribusi. Aktivitas ini meliputi aktivitas pembelian dan outsourcing dan ditambah beberapa fungsi penting lainnya yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Lalu, komponen sistem rantai pasok terdiri atas yang pertama, fasilitas, kedua, proses produksi, ketiga, sediaan, keempat, transportasi, kelima, harga, keenam, sistem informasi, dan ketujuh, pemasok. Area cangkupan SCM yaitu pertama, kegiatan merancang produk baru, kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku, ketiga, kegiatan merencanakan produksi, keempat, kegiatan melakukan produksi, kelima, kegiatan melakukan pengiriman, dan keenam, kegiatan pengolahan pengembalian produk. Tantangan dalam mengelola supply chain yaitu komplikasi struktur supply chain dan ketidakpastian. Contoh kasus aktualnya adalah beberapa perusahaan di Indonesia sudah menerapkan konsep supply chain management dan menjadikan SCM sebagai strategi bersaing memenangkan pasar. Salah satunya adalah Coca-Cola, bottling company dan mengintegrasi kegiatan logistik mulai dari pemasokan bahan baku seperti gula, botol, flores, dan soda, hingga proses dalam pabrik sampai pendistribusian produk ke konsumen, baik melalui pasar tradisional, supermarket, atau hipermarket. Contoh kasus aktual lainnya, di distribusi furniture, Olympia cukup berhasil dalam penerapan SCM. Sebelumnya, informasi berjalan lambat sehingga berimbas pada keterlambatan dalam mengambil keputusan. Akibatnya, inventory naik. Setelah mengimplementasikan SCM dan mengembangkan ERP dan
online system, Olympich dapat menekan biaya komunikasi hingga sebesar 50%. Tingkat inferior yang tadinya 2 bulan menjadi 1 bulan, biayanya turun hingga 40 miliar per bulan. Nilai penjualan meningkat 170% selama tahun 2000 sampai 2002. Selain itu, sistem antar bagian menjadi terpadu, laporan lebih cepat, dan kontrol ke cabang. Lalu contoh kasus aktual lainnya yaitu Amazon, Indomaret Retailer, toko buku Gramedia, dan Teh Botol Sosro. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ada di BPP. Yang pertama, jelaskan pengertian manajemen logistik agribisnis. Kedua, jelaskan tujuan manajemen logistik agribisnis. Ketiga, jelaskan fungsi manajemen logistik agribisnis. Jawabannya, pertama, manajemen logistik ialah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan penyampaian produk atau jasa kepada konsumen. Kedua, tujuan manajemen logistik yaitu mendorong kebaikan komunikasi dan teknologi informasi, melayani konsumen dengan baik, dan mengurangi risiko. Dan ketiga adalah fungsi manajemen logistik yaitu forecasting demand, customer, aggregate production planning, physical distribution, master production, scheduling, inventory, dan purchasing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.